Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Sadaqallahul azim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang baik dan melarang, mencegah daripada yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, manusia di dunia ini tentu menginginkan kebaikan, kesentosaan. Memang akal diciptakan oleh Allah ya untuk menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Karena akal semata sangat lemah, tidak bisa memprediksi hal-hal yang gaib dan abstrak untuk masa depan. Untuk itu manusia harus membantu, menolong akalnya dengan wahyu. Dengan perpaduan akal dan wahyu itu, mereka bisa meyakini sesuatu itu, bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Ada lagi kehidupan yang kekal dan abadi di kampung akhirat kelak nantinya. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam surat Ali Imran ayat 110 Allah menyatakan bahwa sekiranya kamu beriman, beramal saleh, kamu adalah manusia-manusia, umat yang terbaik sepanjang masa sampai datangnya hari kiamat. Memang hari ini orang dalam pikirannya menyatakan benar, betul menurut sendiri-sendirinya, menurut golongan-golongan dan kelompok-kelompoknya. Kita ini bukan membenarkan dengan akal, bukan membenarkan dengan nafsu, tapi kita membenarkan sesuai dengan wahyu, dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Siapa yang berpegang teguh kepada pusaka yang ditinggalkan, mereka hidup di dunia ini tidak akan tersesat selama-lamanya. Kaum muslimin yang berbahagia, kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Ya, kenapa dikatakan umat terbaik? Ya, atas dasar iman yang dimilikinya oleh seseorang itu. Ya selalu menganjur kepada yang baik-baik, menyuruh bukan sekedar berbuat baik saja kepada diri, tapi juga menyuruh orang lain untuk berbuat baik dan mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang keji yang tidak bermanfaat. Sebab orang-orang yang beriman ya dalam hidupnya selalu menetapkan makna buah dan hasil, seperti orang-orang yang berilmu dimanfaatkan ilmunya oleh masyarakat banyak, seperti tumbuhan pohon yang punya buah ya dipetik hasilnya, dimakan dan dicicipi. Itu pula lah orang-orang yang berilmu ya dipetik ya, oleh masyarakat luas dan banyak, bukan dipendam, bukan disimpan-simpan. Memang Nabi mengatakan balighani walau ayah, sampaikan olehmu suatu ayat. Sebenarnya yang buruk, yang jahat, yang mungkar itu sedikit sekali, tapi hati jiwa manusia itu cenderung kepada yang jelek, yang buruk. Memang hati ini sudah terpadu dua, yang baik dan yang buruk. Tapi karena sifat-sifat manusia yang lemah, yang jala, yang tergesa-gesa, ya mereka tertarik pada memperturutkan diri dan hawa nafsu, sehingga manusia ya itu cinta kepada nafsu sendiri. Kaum muslimin, para pendengar video yang berbahagia, ya kadang-kadang yang baik menurut nafsu itu, diri itu belum tentu baik menurut Allah. Jadi yang ma'ruf yang sebenarnya baik menurut akal, baik menurut hati, menurut Al-Quran dan Sunnah pun baik pula menurut adat istiadat. Dia ada standar dan ada ukurannya. Sedangkan mereka berada dalam iman, kata watu minu billah, sedangkan mereka beriman ya bukan sekedar iman, adalah iman yang dapat menggerakkan akal pikiran, iman yang penuh keimanan itu sendiri, menggerakkan jasmaniah dan rohaniah, terpantul, tercermin dalam sikap dan tindak tanduk sehari-hari. Bagaimana kita mengatakan beriman tidak terbukti ya dengan perkataan, dengan perbuatan lahir dan perbuatan hati. Itu hasilnya tidak ada. Dalam Al-Quran surat
Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula merasa sedih. Kamu paling tinggi sekiranya kamu beriman. Dalam 139 Ali Imran juga. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kita menjalankan keimanan apa yang diminta oleh iman itu sendiri, kita adalah tinggi derajat dan istimewa dipandang dan dinilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tinggi mutu derajat manusia yang beriman itu? Ya dengan iman itu ya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kenal, yakin pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dituju oleh iman sendiri. Memang manusia itu semuanya sebenarnya punya potensi untuk iman. Ya, manusia terlahir ke dunia ini semuanya suci, bersih. Tetapi ya karena milieu dan lingkungannya ya menjadi manusia ini terhalang untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ya, bayi manusia yang lahir ke dunia itu adalah atas dasar fitrah, tapi karena terlambat ya untuk memahami, meneliti dan melihat dirinya, melihat hidupnya, perubahan pada postur tubuhnya itu kan menandakan bahwa ada pengaturan di dalam hidupnya itu sendiri. Kaum muslimin, para pendengar video yang berbahagia, itu marilah kita camkan menjadilah umat manusia di akhir zaman, manusia yang baik menurut diri sendiri, masyarakat, menurut Allah pandangnya. Kemudian yang tidak baik itu, yang mungkar itu tidak baik pula menurut dirinya, hatinya, tidak baik pula menurut akal pikirannya, tidak baik pula menurut agama, ajaran dan Al-Quran. Baik itu namanya mungkar. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita menyimpulkan yang pertama, untuk menjadi umat yang terbaik ya lakukan Islam yang benar, Islam yang tepat, bukanlah Islam ikutan tradisi. Yang pertama. Yang kedua, umat Islam harus tahu dengan ajarannya. Supaya tahu dengan ajarannya, selalu menambah pengetahuan tentang Islam, sehingga hidup tidak hanyut dan tidak terombang-ambing dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sangat berat. Untuk itu semakin lama hidup di atas dunia ini, ya tentu tantangan umat Islam semakin hebat, semakin dahsyat ya, yang muncul dari dalam, muncul dari luar, sehingga perlulah ketahanan iman, akidah ya, mana iman yang didasarkan atas pengilmuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan terlambat, jangan menyesal. Terakhir, memang semua anak Adam ini kelebihan dan keistimewanya ya dengan iman itu sendiri. Kemudian dia bermakrifah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sehingga timbul cahaya-cahaya iman itu dalam hati manusia itu, ya, itu dengan latihan amal-amal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendirikan salat. Itu salah satu bukti-bukti jalan-jalan untuk berdialog dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menjadilah kita manusia-manusia yang pilihan, manusia-manusia yang terbaik. Jangan merasa rendah, ya, merasa hina, rendah. Kita mengatakan diri kita umat Islam, ya, Muslim, ya, kita yang mengangkat Islam itu dalam hidup kita, bukanlah mematikan Islam. Jadi umat yang terbaik adalah umat yang visi dan misinya sesuai dengan visi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hidup jadi pemenang dunia dan akhirat. Kepuasan yang terhebat adalah atas kemenangan perjuangan hawa nafsu. Ya, itulah orang-orang yang bertakwa, yang menang umat yang terbaik yang sesungguhnya. Sekian saja dalam kesempatan ini, video ini mudah-mudahan dan mari camkan dalam hati kita untuk kikalah penanganan jauh ke depan sejauh-jauhnya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi